Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 penyebab Allah akan cabut keberkahan dalam hidup ini. Penyebab pertama, durhaka kepada kedua orang tua. Kita tentu menyadari bahwa Islam mengajarkan kepada seorang anak untuk berbakti dan menghormati kedua orang tuanya. Bahwa orang tua itu adalah kehidupan yang sangat luar biasa bermanfaat untuk seorang anak. Diberikannya anak itu perlindungan, diberikan anak itu rasa nyaman bahagia dalam hidup dengan hadirnya orang tua yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita seorang anak untuk berbakti, menyayangi, bahkan menghormati kedua orang tua kita selayaknya kita merespon apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, menyembahlah kalian semua hanya kepada Allah, jangan persekutukan Allah. Jangan menganggap ada kekuatan selain kekuatan itu hanya milik Allah. Kita mengabdikan diri hanya kepada Allah, dan Allah menyuruh kita berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Di sini kita mengambil pelajaran begitu tinggi kedudukan kedua orang tua kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menyuruh menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Setelah Allah, langsung orang tua. Tinggi betul kedudukan orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah tidak akan diterima kalau tidak bersyukur kepada kedua orang tua. Begitu juga sebaliknya, bersyukur kepada kedua orang tua tidak akan diterima kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan di dalam hati seorang anak untuk memuliakan kedua orang tua. Karena memuliakan kedua orang tua akan menjamin kehidupan kesuksesan seorang anak ketika meniti hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, dan kemurkaan Allah
juga tergantung kepada kemurkaan orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah juga ridho. Kalau orang tua murka, Allah juga murka kepada seorang anak. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada alasan kita untuk durhaka kepada orang tua. Seorang ibu, pengorbanan yang sangat luar biasa. Mengandung 9 bulan 10 hari kita menumpang di dalam perutnya. 9 bulan 10 hari kita menumpang di dalam perutnya. Bukan kamar, bukan hotel, tapi perut kita numpang di dalam perut seorang ibu. Kemudian ketika sampai akan lahir seorang anak, dua yang dilawan oleh orang tua, antara hidup dan mati. Nyawa dipertaruhkan untuk lahirnya seorang anak yang didambak-dambakkan dalam kehidupan orang tua. Seorang ayah juga begitu luar biasa pengorbanannya, mencari nafkah untuk pendidikan anak, mencari nafkah untuk supaya anak bisa makan, supaya anak bisa sukses dalam hidupnya. Maka kita hormati, muliakan, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan cabut keberkahan hidup di atas dunia. Tidak ada doa yang bisa menjamin seorang anak itu sukses tanpa doa kedua orang tua. Tidak ada keberkahan yang bisa kekal dan abadi hidup di dunia ini kalau tidak ada doa dari orang tua. Maka mintalah doa orang tua, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Ini yang pertama, keberkahan akan dicabut oleh Allah kalau seorang anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian cara Allah mencabut keberkahan dalam hidup, jauh daripada orang soleh, jauh daripada mengingatkan keimanan kita dengan dekatnya dengan orang soleh. Karena di antara untuk mengistirahatkan hati orang yang beriman, dekat dengan orang yang soleh, dekat dengan orang yang mengingatkan kita kepada mati, dekat yang mengingatkan kita dengan orang-orang yang membuat kita bertambah iman, bertambah lagi beribadah kepada Allah, makin semangat lagi kita beribadah kepada Allah dengan dekatnya kita dengan orang yang soleh yang mengingatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari orang-orang yang soleh yang mengingatkan kita pada mati. Dekati orang yang beriman yang soleh yang mendekatkan kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dekat dengan orang yang soleh membuat kita berarti hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lalai, diingatkannya kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita lupa, diingatkannya kita supaya kita tambah lagi, giat lagi untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita berteman dengan orang yang soleh, pentingnya kita bersilaturahim dengan orang yang soleh, bersilaturahmi dengan orang yang mengingatkan kepada Allah. Maka di situ kita akan mendapat keberkahan hidup, berkah usia untuk beribadah kepada Allah, berkah usia untuk makin menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Dengan wasilah dekat dengan orang yang soleh, kita tambah ibadah rajin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dalam hidup di atas muka bumi Allah ini, kita harus pandai bergaul dengan orang yang soleh. Kita harus pandai berteman dengan orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Jauhkan teman yang membuat kita lalai, membuat kita lupa kepada Allah. Kalau kita jauh daripada orang soleh, maka keberkahan hidup akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan hidup yang ketiga yang akan dicabut dari hamba-hamba Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia senang makan haram.
dia konsumsi makanan yang haram, sehingga mengakibatkan ibadahnya gagal, tidak fokus, tidak diterima oleh Allah karena ada makanan haram di dalam perutnya. Jangan berani memasukkan makanan yang haram ke dalam perut ini. Kebetulan kita sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah, berikanlah makanan terbaik untuk anak dan istri. Berikan makanan yang halal untuk anak dan istri. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, carilah apa-apa yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan halal, yang baik, yang tayyiban, yang disenangi oleh Allah, yang jauh dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Atib mat'amat, jaga makananmu, jangan sampai perut ini diisi dengan hal-hal yang haram. Jangan sampai perut ini diisi dengan minum yang haram. Jangan sampai dalam keluarga itu diberikan makanan-makanan yang haram. Karena kalau sudah haram dikonsumsi, makin sulit kita untuk beribadah, makin jauh keberkahan kita dalam hidup, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu